masuk gaul, naik bukit, macam-macam lagi. Selain itu berdakwah di sana, kita kena bawa periuk, belanga, gas, masak. Sampai di kampung kita masak, bagi makan dulu, bawa aja mereka mendengar ceramah. Kalau di sini orang hidangkan makanan kan, sudah tempah dari restoran mana-mana, dah siap-siap dalam kotak bagus. Kadang-kadang bawa restoran mahal. Tapi kalau di sana ya pucuk paku lah apalagi, ataupun ikan uan daripada sawah. Kadang-kadang kita sendiri yang menyalahkan bersama-sama dengan mereka. Kadang-kadang bersama kita di sawah padi mereka, sambil mengetam padi, sambil berdakwah. Jadi ketika dakwah seumpama ini saya rasa kurang diminati. Sebab itu sedikit dakwah yang turun cara ini. Cara biasa banyaklah yang resmi lah kan. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang untuk mengatasi masalah kekurangan pendakwah-pendakwah di pedalaman Sabah, saya bawa mereka-mereka yang minat, yang saya temui dari dakwah-dakwah kami di Sabah, ke sebuah pondok di Kedah yang dipimpin oleh Ustaz Azizan Adi. Pondok ini sekarang baru hanya ada 11 orang. 11 orang di pondok ini. Kemampuan Ustaz Azizan ini mengajar Quran setahun sudah boleh khatam semuanya. Dan dia ada anak lelaki 3 orang yang hafiz Quran, dan anak dia semua boleh bahasa Cina. Dan dia ada pengalaman dakwah di Sabah. Jadi anak-anak dari Sabah yang 15 tahun ke atas kami bawa letak di pondok tersebut. Yang diperlukan hanya ialah biaya bulanan dan persiapkan asrama. Sekarang ini mereka tidur di surau saja. Selain itu yang kecil-kecil kita bawa di Setapah ini ada sebuah asrama untuk anak-anak dari Sabah yang dipersiapkan, asrama Baitul Ummah. Anak-anak ini kita asuh di sini, dan tujuan kita untuk didik mereka jadi hafiz Quran juga. Selain itu ada gerakan lain lagi yang bawa anak-anak Sabah ni ke Semenanjung. Yang kerajaan buat itu kita tak kira lah, itu sudah terlalu banyak. Pas juga banyak bawa ke pondok-pondok di Kelantan, di Kedah dan sebagainya. Saya rasa kerja-kerja seumpama ini akan merubah warna suasana Islam di Sabah 10 tahun akan datang. Sebab dari tahun 81 saya mula dakwah di sana, yang saya sendiri tak berani untuk bermakmum kepada imam-imam di masjid di Kota Belur misalnya, kecuali di KK. Sekarang masjid-masjid itu sudah ada hafiz Quran. Dan yang menariknya begini, dulu orang dusun diislamkan oleh orang Bajau. Orang dusun diislamkan oleh orang Bajau. Orang Bajau ini punya anak, dia hantar ke Kubang Bujuk, Terengganu, hafaz Quran. Kemudian sambung belajar di Mesir. Balik ke Sabah, ini anak sudah jadi imam. Orang Bajau yang dulu islamkan dia duduk di belakang. Dia misi engkau Pak dia, rupanya aku yang islamkan. Pak dia aku yang islamkan. Tapi si Bajau ini bacaannya belum betul lagi. Sampai hari itu pun belum betul lagi. Perlu ada kursus bacaan Quran. Jadi saya lihat di kalangan orang-orang mu'alaf lebih gigih untuk mempelajari agama dan lebih patuh. Jadi sekarang ini mereka yang duduk di pos-pos penting, jabatan-jabatan penting di pejabat-pejabat agama. Dan sudah ketinggalan nampaknya orang-orang Bajau, orang-orang yang dulunya berada di belakang Tun Mustafa yang melakukan pengislaman pada malam ini. Ini suatu suasana baru yang perubahan yang luar biasa. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu merubah mereka juga, orang-orang Bajau yang baca Quran tak betul. Tapi tak boleh terus mengajar begitu saja, dia marah. Sebab dia yang islamkan bapa orang-orang dusun. Aku yang islamkan mereka. Kadang-kadang dia kata Islamku dulu berani Muhammad. Susah. Gila dia dulu berani Muhammad, itu sudah tahu. Suasana ini kami rakam dalam pengalaman dakwah. Dan kita sentiasa bekerjasama dengan berbagai pihak supaya dakwah ini berjalan dengan baik. Namun para jemaah dirahmati Allah,
masih banyak kekurangan, ruangan-ruangan yang perlu kita isi. Sekarang ini ada beberapa sekolah agama yang diusahakan oleh rakyat Sabah sendiri yang mualaf-mualaf ini. Misalnya di Salimendut, di Pitas, di Keningau, di Nabawan. Jadi mereka-mereka ini yang pernah belajar pondok, ada yang sampai 15 tahun alim. Tapi mereka perlu sokongan-sokongan daripada kita di sini untuk membangun madrasah-madrasah tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit beda agama yang diasuh oleh sistem pondok dengan agama yang diasuh di sekolah madrasah kerajaan. Agama yang diasuh di sekolah-sekolah kerajaan, sekolah-sekolah agama kerajaan dipersiapkan orang untuk jadi pegawai kerajaan. Dia boleh jadi pegawai daerah, dia boleh jadi pegawai dakwah dan sebagainya. Tapi mereka yang diasuh di pondok ini biasanya dipersiapkan untuk menjadi pemimpin agama di tengah masyarakat. Seperti di Kristen mereka ada madrasah teologi, dia ada sekolah teologi. Di Ranau ada satu, di kawasan ipar saya Kristen, Ebon ini di kawasan dia ada sekolah teologi yang bertaraf di universiti. Ini disiapkan untuk mengembangkan Kristen. Jadi saya itu berhadapan dengan mereka, berhadapan dengan bapak-bapaknya Kristen. Maka saya lihat sekolah-sekolah teologi ini menyediakan pendakwah Kristen untuk turun ke masyarakat mereka. Oleh sebab itu kita perlu ada tandingan mempersiapkan sekolah-sekolah pondok untuk imam-imam di kampung-kampung, di surau-surau, untuk jadi pendakwah-pendakwah di masyarakat bawah di sana. Kalau ini kita tidak buat, benteng pertahanan kita roboh. Benteng pertahanan dakwah kita akan roboh. Jadi saya lihat yang jadi masalah, ada anak-anak di Sabah yang dapat pendidikan baik, dapat agama baik, lulus daripada Azhar, tapi dia tak pulang ke sana. Dia duduk di Kuala Lumpur. Kadang-kadang dia jadi imam-imam di masjid-masjid di Kuala Lumpur dia. Dan kemudian bila dia tinggal kampungnya kosong di sana. Ini jadi masalah. Maka saya persiapkan satu sistem pendidikan pondok dan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan untuk latih mereka menjadi orang-orang yang mampu membangun ekonomi tanpa bergantung makan gaji dengan kerjaan. Misalnya mereka mungkin boleh buka restoran atau buka perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi bila mereka dakwah di tengah masyarakat, mereka boleh jana ekonomi mereka sendiri. Sekarang pendakwah yang ada di Sabah sebahagian besar itu digaji oleh jabatan agama atau oleh usia yang di bawah yang dibangunkan oleh Tun Mustafa dulu, sekarang Tun Sekaran Nandai. Sayangnya usia ini menjadi alat politik. Dia menjadi tunggangan parti politik. Tidak betul-betul berdakwah. Dia akhirnya di musim politik dia menjadi alat politik. Nanti lepas politik dia menjadi berdakwah. Jadi orang nampak dia dua wajah pada dirinya. Kita harus melahirkan pendakwah yang betul-betul berdakwah untuk membangunkan iman. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suku yang tertinggal ini kita jangan anggap mereka akan tertinggal buat selama-lamanya. Seperti suku Batak satu masa dulu, itu adalah suku tertinggal di tengah-tengah Sumatera. Tapi bila Belanda datang, dia masuk ke tanah Batak, dia Kristiankan dan dia bawa keluar, bawa ke Jerman, bawa ke Eropa, asuh mereka jadi golongan-golongan pintar. Akhirnya bila Indonesia mereka duduk di atas. Di bank-bank Indonesia orang Batak yang banyak, dan kebetulan agama Kristen. Ada juga Batak Islam seperti Jenderal Abdul Haris Nasution dan sebagainya. Tapi ya mereka ini yang dapat didikan agama ataupun separuh agama. Maka bagi saya golongan di pendalaman Sabah ini seperti orang Batak juga yang perlu diasuh. Kiranya mereka dapat agama yang cukup kuat, mereka akan jadi bangsa yang hebat satu masa nanti. Dan ditambah lagi dengan kaum-kaum pendatang daripada Filipina yang mereka ini pernah berjuang. Sisa-sisa perjuangan mereka masih kita boleh baca dalam sejarah, dan mereka masih bertahan dengan sikap keras kepala mereka menghadapi Kastila.
Dan kita perlu orang-orang seumpama ini untuk membela agama. Kalau Spanyol boleh terlepas negeri itu daripada Islam, berbeda dengan mereka. Orang Spanyol datang ke negeri mereka, berperang 300 tahun lebih sampai akhirnya serah pada Amerika. Kemudian sekarang merdeka, Manila yang kuasai, tapi tak boleh ditundukkan suku bangsa Tausug ataupun bangsa Suluk atau bangsa Banggi Danau, bangsa yang selatan Filipina. Ini istimewanya bangsa ini. Cuma bangsa ini tidak diasuh betul-betul seperti yang diharapkan oleh agama Islam. Kalau kita asuh betul-betul, saya rasa akan lahir Salahuddin baru yang boleh membela agama. Seperti Salahuddin orang Burni, bukan orang Arab, tapi dia boleh usir orang-orang Kristen daripada Baitul Maqdis. Jadi pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian ringkas cerita saya mengenai dakwah di sana. Tapi kalau tuan-tuan tanya, di mana sumber duit dapat bergerak dakwah ni? Dari Allah Ta'ala. Sebab kadang-kadang kami pergi dakwah itu dengan niat, berangkat sampai sana, tak peduli ada duit tak ada duit, yang penting dakwah. Anehnya kalau dakwah itu tak ada duit itu kesan orang banyak masuk Islam. Waktu ada duit makan kenyang, kesannya kurang. Ini pengalaman saya. Dan waktu sakit, ya macam sekarang saya sakit sedikit, dakwah itu lebih besar. Waktu sehat kita lupa Allah Ta'ala. Jadi perlu ada sakit, ada kekurangan duit untuk berdakwah itu lebih besar. Ini pengalaman saya. Dan kemenangan sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas waktu menakluk Farsi pun adalah waktu dia sakit. Waktu sehat tak boleh takluk. Jadi pertolongan Allah itu datang waktu kesempitan. Sekian kisah-kisah pengalaman dakwah saya. Moga-moga ini dapat memberi satu wawasan baru kepada para jemaah. Dan kalau mau ikut boleh. Saya pernah bawa rombongan daripada sini pergi ke Tawau sampai ke KK. Mereka kata, Ustaz, tak lah kami ikut macam ni. Memang tahu, bukan tahu saya bilang. Dan kerja dakwah ni memang kerja tahu, kerja susah. Tapi seronok bila kita dapat mengislamkan orang. Dan sedih bila ada yang murtad. Moga-moga kita dapat bergembira busyra dari Allah dengan adanya pengislaman dan berkembangnya agama. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم يسر امورنا، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.